warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat juga mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, setelah pada video sebelumnya kita telah belajar tentang kebudayaan masyarakat Madinah pra-Islam dan juga substansi dan juga strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar tentang peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Sejarah menyebutkan bahwa ketika di Makkah, Rasulullah SAW dengan kegigihannya menyiarkan Islam tidak memperoleh hasil yang menggembirakan. Namun sebaliknya ketika sampai di Madinah, Islam benar-benar mendapatkan respon positif. Dakwah Islam di Madinah selama kurang lebih 10 tahun membawa kemajuan yang sangat pesat. Nah, berikut ini kalian bisa lihat bagian yang ditampilkan. Ada beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah ini. Yang pertama, yaitu adanya atau lahirnya Piagam Madinah atau yang kita sebut dengan Misak Madinah. Yang kedua, yaitu adanya respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Di situ ada 3 peristiwa. Yang pertama, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan juga Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Dan yang ketiga adalah Perjanjian Hudaybiyah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya, Rasulullah tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, yaitu kaum Muhajirin dan juga Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Naskah Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Coba kalian amati, berikut adalah inti dari Piagam Madinah atau Misak al-Madinah. Yang pertama, kaum Yahudi beserta kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Lalu, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Dan yang terakhir, Muhammad Rasulullah SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah agar bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Jadi Rasulullah hanya terbatas memerangi orang-orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi, tatkala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan.
Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy yang pertama yaitu pada peristiwa Badar atau Perang Badar. Nah, Perang Badar ini adalah perang yang pertama kali dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ada sebuah peristiwa menarik dalam perang Badar yang menandakan pertolongan dan juga janji Allah Subhanahu wa taala itu sangat nyata, yaitu ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah hujan. Nah, hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sehingga mencegah mereka untuk maju dalam peperangan. Sedangkan bagi kaum muslimin, hujan ini terasa seperti gerimis yang justru dapat meningkatkan semangat mereka dalam peperangan dan memudahkan mereka dalam berperang. Nah, jadi sungguh sebuah pertolongan Allah itu sangat nyata bagi kaum muslimin pada waktu itu. Dalam peperangan Badar ini, umat Islam memperoleh kemenangan. Nah, dampak dari perang Badar ini mempercepat pertumbuhan dan juga perkembangan Islam. Dan secara umum, dampak tersebut adalah yang pertama dapat menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab, sehingga banyak di antara mereka yang dengan sukarela masuk agama Islam. Yang kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam dan juga janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mereka selalu siap menghadapi serangan musuh demi membela kebenaran ajaran Islam. Yang ketiga, kekalahan pasukan kafir Quraisy yang besar jumlahnya menyebabkan mereka semakin gentar apabila berhadapan dengan pasukan Islam. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Uhud atau Perang Uhud. Kekalahan dalam Perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa Perang Badar, berangkatlah pasukan kaum kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan Quraisy Makkah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di tanah tandus utara Madinah di samping Gunung Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pasukan Muslimin Madinah keluar dari kota Madinah. Tepat di sebuah tempat yang bernama Syaud, beliau melaksanakan sholat subuh. Nah, pada waktu itu Rasulullah sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelot dan kembali ke Madinah. Rasulullah sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukannya berkurang. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah karena paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun, istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah. Sehingga para pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud akhirnya turun. Dan karena hal itu, para pasukan muslimin berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Jadi perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud ini. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa ketaatan terhadap pimpinan sangatlah diutamakan demi tercapainya tujuan bersama. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Ahzab atau Perang Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, yaitu di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi apa atau taktik apa yang akan digunakan dalam peperangan tersebut. Nah, salah seorang dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung oleh musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami." Dan strategi parit itu, membuat parit itu adalah merupakan strategi yang sangat jitu dan juga belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Maka bersegeralah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan rencana tersebut dan beliau mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk mengambil parit seluas 40 hasta. Peristiwa ini menandakan keluhuran budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau menerima usulan dari orang lain, dari para sahabat, dan juga ketaatan dari para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang pimpinan kepadanya. Lalu kaum muslimin ya melakukan penggalian parit itu sepanjang hari
dan pulang ke rumah mereka masing-masing pada sore harinya, sehingga penggalian parit ini dapat selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki kota Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit tersebut. Akhirnya, kaum kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke dalam Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan ke perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa Ahzab. Selanjutnya yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berangkat ke Makkah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Dan untuk menghilangkan praduga jelek dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak mereka untuk disembelih pada hari Tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Makkah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Ternyata berita tersebut tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan diperbolehkan dan tidak boleh berada di Makkah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Makkah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Makkah. Yang terakhir, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umrah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Nampaknya isi dari perjanjian Hudaybiyah ini merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah dengan bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Anak-anakku semua, demikian tadi sudah kalian ikuti video pembelajaran tentang peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, coba kalian saya minta untuk memilih salah satu dari peristiwa-peristiwa penting tersebut dan temukan hikmah atau ibrah apa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Tulis komentar kalian di dalam kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian. Saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.